Memang kalau kita lihat laporan keuangan terakhir di September 2019, kemudian 5 tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa kinerja perusahaan ini berat di investasi aset tetapnya. Jadi mungkin sekitar 70% dari aset perusahaan terdiri dari aset-aset yang non-liquid, terutama seperti tanah, kemudian tanah dalam pengembangan, kemudian juga ada DP gitu ya untuk pembelian tanah. Sedangkan di sisi pembiayaannya dari sisi liabilitas itu tidak match. Artinya sebagian besar pembiayaan 70%-nya sebaliknya dibiayai oleh pembiayaan jangka pendek. Jadi satu dari situ kelihatannya sudah tidak match. Yang kedua adalah perusahaan ini tergolong perusahaan dengan kinerja cash flow dari operasi yang kadang positif, kadang negatif. Jadi buffernya tidak banyak. Di samping itu perusahaan juga terlihat dalam 5 tahun terakhir mungkin dia sudah berinvestasi, melakukan kegiatan investasi hampir sekitar 8 triliun. Jadi memang perusahaan ini sejak lama telah banyak bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal. Nah, sejak pandemi ini, terus kemudian ada isu juga atau kasus yang menyangkut direktur utama dari perusahaan, kelihatannya kegiatan pembiayaan untuk investasi perusahaan akan menjadi semakin sulit, terutama juga untuk refinancing hutang-hutangnya yang masih current pada saat itu. Baik. Itulah yang menyebabkan perusahaan masuk ke PKPU, terus kemudian terakhir oleh Majelis Hakim PKPU dinyatakan pilot. Berarti make sense dan sangat expected ya, Mas Faras, ditambah lagi dengan masa pandemi dan apa yang pernah menghampiri dari MIRS sehingga cap pilot sekarang benar-benar resmi disematkan. Belajar dari yang sudah terjadi kasus-kasus selain MIRS menyatakan pilot, biasanya ini nasib investor pasca emiten di mana mereka berinvestasi dinyatakan pilot ini seperti apa sih, Mas? Iya, memang sangat pelik karena pada saat ketika dinyatakan pilot ataupun mulai masuk ke PKPU, saham di Bursa Efek Indonesia tersebut pasti langsung disuspend, sehingga investor tidak bisa menjual kepemilikannya di saham tersebut melalui Bursa Efek Indonesia. Seandainya memungkinkan, mungkin bisa dilihat di pasar nego. Itu pun kalau kita lihat dalam kasusnya MORX, benar-benar di pasar nego pun tidak ada bid atau offer. Jadi untuk saat ini rasanya akan sulit bagi investor yang masih memiliki saham MORX untuk menjual kembali sahamnya melalui mekanisme bursa. Oleh karena itu investor akan kembali pada akhirnya sebagai pemegang, seperti halnya pemegang saham perusahaan tertutup. Jadi seandainya dia ingin menjual, maka dia harus melihat opsi-opsi di mana transaksi dilakukan di luar bursa. Yang kedua adalah dia perlu juga berkonsultasi kepada konsultan hukum masing-masing bagaimana kemungkinan atau opsi-opsi yang lainnya yang bisa diambil. Misalnya apakah ada kemungkinan sesuai undang-undang PT dilakukan buyback oleh pemegang saham mayoritas dan lain sebagainya.